penelitian eksperimen membandingkan itu gunakan uji independent sample t-test ya. Contohnya misalnya saya belum cari lagi itu ya yang penelitian tentang antara rohis dengan yang non rohis gitu ya. Ada hasil penelitian itu skripsinya. Nanti saya coba cari lagi ya nanti. Belum ketemu. Ya. Nah, itu modelnya adalah independent sample t-test. Nah, yang sebelumnya waktu di minggu lalu itu kita sudah melakukan secara manual dan SPSS untuk uji independent sample t-test ya. Bahannya juga sudah saya kirimkan ya lalu. Nah, sekarang kita bahas uji persyaratan analisisnya. Ya, persyaratan analisis independent sample t-test. Biasa yang pertama adalah uji normalitas. Ya, yang kedua uji homogenitas varian. Ya, uji homogenitas varian sudah dilakukan ini. Ya, saya masukkan di sini untuk yang soal yang ini ya. Ya, saya copy lagi dulu soalnya. Nah, ini ya. Ini yang ini ya. Jadi seorang peneliti ini saya masukkan. Nah, kan dia signifikan nih bahwa yang aktif itu berpengaruh, yang aktif FMT berpengaruh terhadap hasil belajar siswa atau motivasi belajar siswa. Nih, ya, hasil belajar PAI siswa AMT. Nah, sekarang untuk yang uji normalitas, saya bilang gitu, ya. Nah, ini datanya ini, ya. Datanya adalah ini, ya. Data penelitian, tulis ya. Ini saya kirimkan baru. Nah, kita uji pakai menggunakan SPSS. Nah, nanti saya buka SPSS-nya. Anda kalau memang nggak keburu nggak apa-apa, nanti saya ini dipraktekkan di rumah. Nah, ini data penelitiannya yang lalu ya. Ya. Kesimpulan akhirnya saya tulis dulu di sini. Ada yang masuk lagi. Kesimpulan akhir yang lalu adalah ya. Ini kesimpulan akhir yang lalu itu ini yang berbeda. Yang berbeda juga kasus ukuran sampel yang berbeda. Ini, ya, kesimpulan terakhir itu adalah ini. Kopi dulu. Belumnya ya. Ini memang saling terkait ya. Jadi kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir. Analisis sebelumnya. Ada yang masuk lagi nih. Pada penyelesaian sebelumnya. Sebelumnya ini. Nah, sekarang kita lakukan uji normalitas dulu. Ya. Nah, ini ada keterangan nih. Bila ukuran sampelnya adalah 10, ya kurang dari 50, maka menggunakan apa yang kita sebut uji Shapiro-Wilk, gitu, ya, uji Shapiro-Wilk. Tapi kalau N-nya lebih besar dari 50, maka uji normalitasnya baiknya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini data ini kan N-nya adalah 10, ya, masing-masing 10. AB aktif 10, AB tidak aktif juga 10, ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekarang kita masukkan, buka SPSS-nya ya. Dan di sini di persyaratan analisis menggunakan SPSS.
pertama adalah uji normalitas nih, ya. Uji normalitas. Berarti saya ujikan lagi di sini. Copy dulu. Nah, ya. Uji normalitas data. Ya. Jadi yang diuji adalah sampel 1 nih. Artinya uji normalitas data ini hipotesis yang pertama, ya, saya katakan ini hipotesis pertama, ya. Ini untuk data gitu, ya. Ini data yang pertama nih, data HB aktif AMT, data hasil belajar, ya, aktif AMT. Nah, itu hasilnya itu. Berarti nanti di sini data, ya, data HB aktif AMT gitu, ya, berdistribusi normal. Tuh, ya. Kemudian yang sini data HB aktif AMT, ya, data sampel lah, ya, kita sebutnya data sampel dengan data sampel HB, ya, karena ujinya di sampel. Nah, tidak normal itu untuk yang pertama, ya. Hipotesis kedua, nah ini ada lagi, ya, saya maksudkan. Hipotesis kedua adalah data HB tidak aktif AMT, ya. Ini tidak aktif AMT. Tinggal ganti aja di sini. Ini tidak aktif. Ya, di sini tidak aktif. Ya. Tapi tidak aktif AMT, tidak aktif AMT. Jadi ada dua nih yang kita uji, ya. Data. Nah, kemudian kita ambil, ya, buka SPSS nih sini, ya. Pertama adalah ya, SPSS. Nah, kemudian masukkan data, sebagai berikut, ya. Saya ngulang lagi sebenarnya, padahal udah ada, ya. Udah ada yang masuk lagi. Ini panduan buat skripsi sebenarnya, ya. Jadi kalau pas skripsi kita udah tahu kalau ada yang menggunakan skripsinya adalah komparatif, ya, komparatif sampel, artinya perbandingan, ya. Nah, kita buka SPSS, kita buka dulu SPSS sebentar. SPSS. Ya. Nah, datanya kita masukkan nih masing-masing di sini. Ya, yang pertama adalah kita sebut di sini variable view, ya, kita ketik nama di sini AB aktif gitu, ya. AB aktif itu artinya hasil belajar aktif. Nah, itu. Yang kedua di sini AB tidak aktif. Kalau kita namanya tidak aktif. Ya. Nah, kita kasih nama di sini desimalnya 0. Ya. Di sini 0. Nah, variable view, ya. Di sini hasil, ya, hasil belajar
aktif. Nah, AMT. Nah, yang di sini 3 copy bawah. Ya, hasil belajar tidak aktif AMT. Ya, saya ini dulu. Saya di snap. Oke, snap. Ya, saya bisa tunjukkan nanti ketik data berikut. Ya, saya. Tindak satu. Ini di sini. Terus ya, dan di sini SPSS-nya. Kemudian ya, klik apa tuh? Variable view. Klik variable view. Supaya tunjukkan lagi terus saja gitu ya. Supaya ingat-ingat. Kemudian klik data perintah dan data perintah berikut. Saya nggak tulisan lagi data berikut, langsung aja saya masukkan di sini ya tandanya. Saya contohkan langsung melalui gambar aja. Nah, gitu ya. Ketik data view, kemudian ketik berita berikut HB aktif, yang mau kasih label, nah selesai ya. Nah berikutnya, nah ini klik, nah, ya. Klik data view. Nah sekarang data nih, data view. Nah, kemudian ketik data berikut. Ya, nah, sekarang masuk aja langsung. Saya masukkan di sini. Ya, ketika di sini, ya, klik data view. Nah, kan di sini ada HB aktif, ada HB tidak aktif. Ya, kemudian datanya masukkan di sini 999 gitu ya. Saya copy dulu di atas. Ini datanya adalah ini saya hapus. Ya. Saya enggak. Nah, datanya ini ya saya copy. Ya, saya masukkan datanya dua-duanya, saya copy langsung di sini. Ya, kebetulan datanya sama 10. Ya, nah copy sini. Nah, masukkan data di SPSS. Nih, klik di sini. Klik paste. Nah, itu kan ada datanya. Ya. Nah, ketik data berikut. Saya ini lagi pakai snipe lagi supaya nanti jalannya bisa diikuti ya. Snipe SPSS. Jadi di sini ya bisa dilihat segitu. Nah, ini kalau 10 contohnya, nanti kalau 20, 30 lain lagi ya. Kita indeks 2. Ya seperti aja sih. Enaknya gitu pakai snipe ya. Jadi datanya itu masukkan di sini. Indeks 2. Ketik data berikut. Nah, ngikuti aja. Nanti ikuti cara ini pasti bisa deh ya. Nah, tuh. Sudah ada ketik data itu. Ya, nih.
Saya kecilkan supaya ya. Klik data berikut sudah ya, datanya 99 sudah masuk ya. Kalau sudah, tinggal sekarang perintahnya ya. Jadi tinggal bahasnya nanti yang kedua sudah selesai ya. Jadi enaknya begitu kalau menggunakan SPSS ya. Nah, ini dijadiin satu. Nah, itu ya. Klik. Ini. Ya. Ya, bukan klik data view. Jadi klik analyze. Nah, cara perintahnya sekarang. Ya. Klik analyze. Ya. Nah, ini saya katakan begini. Di uji normalitasnya udah ada belum tadi menggunakan Shapiro Wilk ya. Ukuran sampelnya kurang dari 10. Copy dulu di sini. Shapiro Wilk itu perintahnya di mana ya. Ini hipotesis kedua, hipotesis pertama saya bikin aja deh, kasih karena datanya kurang dari 50, maka uji normalisasi menggunakan uji Shapiro Wilk. Nah, sekarang perintahnya ya, klik analyze di sini ya. Masukkan di sini ya. Klik analyze. Shapiro Wilk itu ada di descriptive statistik ya. Klik di sini ya, descriptive statistik, kemudian explore ya. Explore. Nah, gitu ya. Saya tulis dulu di sini. Klik descriptive statistik. Nah, kemudian pilih explore ya, explore ya, klik explore, kemudian masukkan ke dependent list semuanya nih, di dua-duanya. Ini masuk dependent list, ini dependent list ya. Kemudian saya tulis lagi di sini, jangan lupa masukkan ya, AB aktif AMT dan AB tidak aktif AMT ke dependent list, ke kotak dependent list. AB tidak aktif AMT ke kotak dependent list. Dependent list. Nah, ini. Nah, klik ya. Dependent list. Nah, saya ini dulu. Kita dibuat naik dulu supaya perintahnya pas ya. Di sini aja.
saya bikin supaya step-stepnya jelas ya, tidak tidak ngambang. Ini saya tidak nah gitu. Entah dengan itu berbeda. Dependent list ya. Kalau dependent list ini saya copy sebagai berikut. 0 index 2 ini index. Nah, itu ya. Setelah itu kemudian dari sini perintahnya lain lagi. Ya, copy dulu di sini. Saya nggak ngetik lagi. Ya. Nah, sekarang dari sini klik apa? Ya, kita klik plot statistik ya. Ya, bentar saya klik plot normality plot with test. Nah, ini klik plots ya. Kemudian pilih gitu. Ya, normality plots with test. Nah, ini. Ya. Klik lagi dulu. Klik plots. Plots. Ya. Ya. Centang ya. Kemudian centang atau contreng bisa aja ya, centang atau contreng. Nah sini normality plots ya, plots with test. Nah plotsnya udah jadi pakai S ya, plots with test. Nah ya pilihannya itu. Mari sudah. Nah, ya plus with test. Setelah itu, ya, plus with test, ya, dah langsung aja klik OK, ya, klik OK. Continue dulu ya. Nih, continue, OK. Klik continue OK. Nah, hasilnya seperti berikut. Nah, gitu ya. Nah, saya tulis dulu sih. Ya. Klik continue. Continue. Ya. Klik OK. Nah, apa di sini? Ya, outputnya adalah ya copy datanya ini di sini ya, tuh hasilnya ini ya. Saya case ini masukin juga desimalnya ya supaya masuk semuanya nih. Di copy ini penjelasannya ya, ya. Dan berikutnya yang deskriptif. Kita cari ini ada di PCIS itu.
Ini ya, 1, 2, deskriptif. Kemudian tes ininya, ya, normality-nya. Nih, test of normality. Oke. Nah, itu aja nanti kalau yang di lampiran gitu ya, di skripsi itu aja. Yang penting-penting aja. Tidak semua dimasukkan. Nah, ini. Dari dulu. Nah, yang perlu dilihat yang mana? Yang outputnya ini. Yang perlu dilihat cukup ini aja nih. Nih ya. Saya bilang di sini bahwa sekarang tafsirannya. Saya copy dulu di sini. Tafsiran. Nah. Tafsiran. Ya. Uji normalitas. Nah, uji normalitas. Ya. Masukkan di sini. Ini seperti lagi, ya. Itu dulu apa yang diambil kita, ya. Yang dikutip adalah kalau yang masuk yang dikutip test of normality. Siapa tahu kalau Anda ikut S2 pasti dapat lagi nih yang gini-gini. Ya, S2 atau S3 ya. Ya ada yang masuk lagi, sebentar saya admit dulu. Saya bilang wah. Ya, test of normality. Nah, ngelihat yang ini saya ambil. Saya copy dulu di sini. Kan outputnya ya. Kan di sini. Yang di sini saya bedakan. Nah, sebentar. Saya copy semua. Nah. Ya. Yang dilihat adalah yang Shapiro-Wilk ya, nih. Ya. Dengan N ya, N kurang dari 50 ya. Maka statistik ya, statistik yang digunakan adalah uji Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk. Nah, saya warnanya abu-abu nih sebentar. Nah, sekarang yang kita lihat Shapiro-Wilk, saya buat begini, saya bold nih. Kemudian saya shading ya, shadingnya kuning aja lah supaya kelihatan merah ya. Di sini patokannya ini maksud saya gitu, jadi jangan yang kanan dulu ya. Dah ya, di Shapiro-Wilk saya beri tanda di situ ya. Oke, yang pertama nih, lihat di situ ya. Ini ada tulisan hasil ya. Yang pertama nih ya. Yang aktif AMT ya, data
data saya buka data hasil belajar siswa yang aktif KMT. Tuh, ya. Kedua, nanti yang kedua data ya, yang tidak aktif. Ya. Jadi harus diuji dua-duanya. Yang pertama, hipotesisnya saya bangun lagi di sini. Ya, saya copy lagi hipotesisnya yang pertama ini. Nih. Di sini ini dua lihatnya ya, yang tidak aktif, yang ini tidak aktif. Ini harus uji satu persatu nih ya. Oke, yang pertama ini. Nah, lihat yang di sini hasil belajar siswa yang aktif KMT. Kita lihat di sini nilai SIG-nya aja tuh, nilai P ya. Nah, nilai P ya, P atau sama dengan misalnya SIG saja, SIG ya, itu sama dengan titik 272 titik 272, itu artinya sama saja dengan 0,272 gitu ya, nilai P. Nah, sekarang kita bandingkan nilai P ini ya, P ini ya lebih besar dari alfa 5%. Ya, alfa 5%. 5% itu lebih besar. Ya, nilai 0,272 kan 27,2%. Lebih besar ya dari alfa 5%. Maka ya itu terima H0 karena lebih besar ya. Terima H0. Nah, kalau terima H0 apa? Data sampel HBR berdistribusi normal. Nah, kesimpulannya nah, ini saya copy. Nah, data HB aktif berdistribusi normal. Wah, mau udah distribusi normal itu artinya selamat ya, kita dah apa? Sudah memenuhi syarat gitu kan. Oke. Begitu juga untuk yang kedua nih. Jadi HB aktif berdistribusi normal. Sekarang yang kedua. Nih, saya tulis lagi di sini. Ya, ya. Nah, kalau yang tidak aktif berapa nilai SIG-nya ini dia? 0,550. 0,550. 550. Jadi 55% ya. 0,550. 55%. Lebih besar juga, maka terima 0. Kesimpulannya
di data sampel Hb tidak aktif HMD berdistribusi normal, ya. Dengan demikian kedua sampel datanya berdistribusi normal, ya. Nah, jadi memenuhi syarat ini, ya, sehingga ya, dari uji normalitas data di atas, ya kan, kedua sampel memenuhi syarat, nah, atau kedua sampel memenuhi syarat kedua sampel memenuhi syarat kenormalan data. Nah, uji syaratnya. Nah, berikutnya uji prasyarat analisis. Tadi kan uji normalitas. Sekarang berikutnya adalah uji uji homogenitas varian. Nah, sekarang syarat yang kedua nih. Tadi syarat pertama, ya. Ini syarat pertama. Ini syarat pertama. Sekarang syarat yang kedua nih, ya. Ini atau yang syarat kedua atau uji homogenitas varian. Nah, hipotesisnya seperti ini, ya. Melihatnya dari mana? Sebenarnya uji homogenitas varian sudah secara langsung nih, ya, sudah bisa dilihat dari data sebelumnya. Nih, saya ambil dari sini, ya, data sebelumnya itu sudah ada. Kalau ini ada di sini. Nah, ini yang katanya berbeda, ya. Nih, ini udah ada nih persyaratan analisis. Udah ada, saya tinggal copy aja. Ada, ya, udah muncul duluan. Jadi secara langsung uji homogenitas itu sudah bisa diambil. Ini uji persyaratan analisis data uji homogenitas varian. Event test for equality of variance, gitu, ya. Ini salah satu nih, ya, uji homogenitas. Nah, ya, sesuai dengan ya, nah, pakai ini sampel independent sample test. Ini udah ada nih, tuh, ya, di sampel homogen, ya. Berdasarkan event test for equality of variance diperoleh nilai P itu SIG, ya, 0,111 atau 111. Nilai P ini atau 0,11 lebih besar dari alfa 5%. Maka terima H0, H0 diterima. Maka kedua sampel adalah normalitas data tidak terpenuhi atau tidak normal, ya. Di sini jika normalitas data tidak terpenuhi. Nah, terpenuhi.
misalnya gini, satu kejar penuhi ya, kan supaya jadi catatan. Kalau nggak terpenuhi gimana? Ada tuh skripsi teman Anda itu malah tidak terpenuhi. Nah, wah, ada yang masuk nih. Siapa nih? Putri Aryanti. Nih, uji normalitas dan penuhi. Artinya salah satu, misalnya, ya, misalkan, misalkan, ya, tuh, ya, ini saya masukkan, ya, data sampel, itu ya, yang aktif berdistribusi normal, gitu, ya. Nah, kemudian ya, nah, dan, nah, ini saya buka kata dan, dan data sampel tidak aktif berdistribusi tidak normal, ya. Saya bilang lagi, atau begini aja, pertama tidak normal keduanya. Nah, ya, yang aktif tidak normal, yang tidak aktif tidak normal, ya, atau ya, seperti di sini salah satu gitu ya. Begini, misalkan salah satu atau kedua data sampel itu ya berdistribusi tidak normal. Ya, bisa kejadian nanti pas salah satu ya. Cuma tadi ada siapa yang WA saya atas sini. Ini aja. Anissa Fitria, nah ini yang P2K ya, yaitu Anissa Fitria. Jadi penelitiannya adalah dia menggunakan uji refleksi. Jadi kelas kelas eksperimen normal, maka menggunakan uji T per sampel. Kelas yang kontrol tidak normal, maka menggunakan uji Wilcoxon. Jadi bisa begitu, ya. Jadi dua uji dipakai, yang satu uji per sampel, yang satu uji Wilcoxon. Ya. Jadi bisa terjadi, ya, seperti itu. Nah ini salah satu atau kedua data sampel berdistribusi tidak normal. Ini ya sekali. Atau lagi di sini ya. Ini data aktif berdistribusi normal, ya, yang itu tidak normal. Nah, gitu. Berikutnya, ya, data
ini berdiskusi di sini tidak normal, ya, tapi yang di bawah normal. Nah, bisa kejadian begitu. Kalau tadi kedua-duanya tidak normal, kalau ini salah satu dia tidak normal, satu ini dua, salah satu, ya. Nah, sekarang ujinya pakai apa? Jika terjadi demikian, ya, jadi kasus seperti di atas ini, di atas artinya salah satu tidak normal atau kedua-duanya tidak normal, maka uji yang digunakan, ya, sebagai, nah gitu ya, pengganti independent samples test adalah, jadi ada penggantinya, adalah di statistik non parametrik. Uji Mann-Whitney. Nggak ada kaitannya dengan mantan penyanyi itu Whitney Houston, tidak, ya. Dia Mann-Whitney kan nama orang bisa sama, ya, non parametrik, ya, itu kita sebut uji Mann-Whitney. Nah, sekarang kita masukkan seandainya, nah misalnya, ya, misalnya andaikan aja karena keduanya normal, ya sudah. Nanti kalau yang tidak normal misalnya, ya, uji Mann-Whitney di atas. Caranya gimana uji Mann-Whitney? Sama seperti tadi, ya. Ya. Saya copy lagi di sini. Ini, ya. Saya copy lagi nih. Sama klik analisis ini yang berubah. Jika tidak ini diandaikan aja, jadi bukan berarti dia nggak normal, ini andaikan aja, ya. Ini tetap sama, buka SPSS, ketik ini, tipe ini udah ada semua, ya. AB kelompok, oke, ya, masuk seperti ini, ya, ya. Aktif tidak aktif, ini klik label atau ini. Nah, di sini yang berubah nih, ya, di sini yang berubah, ya, ini. Jadi saya ambil data yang sebelumnya dia data ini. Simpan dulu, ya. Oke. Next. Saya buka yang lain sekarang, terus ini saya buka untuk yang
Independent sample t-test nih. Oh, pakai 16 ya. Bentar, saya harus ganti nih. Ini 22. Dia otomatis 16 yang masuk. Bentar. Saya nggak masuk 16. Dan tampilannya nggak begitu bagus ya. Itu yang SPS 22. 25 ya. Independent sample. Ini data yang lalu nih saya masuk. It expires. Open ya. Nah, ya, dulu ya. Datanya yang ini nih, ya, yang minggu lalu nih, ya kita masukkan. Tapi kita gunakan uji apa namanya non parametrik ya. Klik analyze ya di sini. Ya, klik analyze di sini pilihannya bukan confirming ya. Pilihannya adalah non parametrik statistik. Ya. Non parametrik statistik. Ya, nih klik di sini, klik di sini, ya, klik analyze. Di sini ada tulisannya nih, non parametric test, oh tes bukan statistik ya, non parametric test, non parametric test. Nah, kemudian pilih, nah di sini ya, klik non parametric test, pilihnya di legacy dialog. Nah, pindahkan di legacy dialog, kemudian pilih to independent sample. Nah, kan gini. Jadi saya kopikan di situ. Klik analyze, pilih legacy. Ini karena SPS 25 ya. Tapi kalau yang 16 langsung aja. Legacy dialog. Kemudian pilih ya, tulisnya di situ. Ya, saya copy dulu. Analyze non parametric. Ini legacy dialog. Ini tuh independent sample. Sample. Print sebentar. Di sini. Nah, nanti saya kecilkan ya. Pilihnya adalah legacy dialog to independent
independent samples. Independent samples. Independent samples. Nah, ya. Ini saya kecilkan dulu ini ya. Ini ya. Analyze parametric test legacy dialog to independent sample. Independent samples. Sini. Ya. Analyze parametric statistik legacy dialog to independent sampel. Nah, di sini ya, masukkan. Nah, ini tes variable list ya, itu hasil belajar di sini. Ambil di sini. Masukkan hasilnya ke tes ke kotak dependent list. Ya, oh, tes variable list, maaf ya. Tes kotak tes variable list. Oh, this. Variable list itu ya. Kemudian kelompok belajar ke grouping variabel ya, kelompok ke grouping variabel dan muncul ini grouping variabel. Jadi saya harus rinci nih menerangkannya supaya step-stepnya juga. Berarti bisa kecilin dalam Bapak biar dulu besar dulu. Grouping variables, kemudian masuk kelompok ke grouping variables. Nah, sekarang klik define group nih ya, klik define groups ya. Grup 1 masukkan 1, grup 2 masukkan 2. Nah, kemudian klik test type-nya dan di sini ya, test type ya. Type ya, type ya,
kemudian dicentang, kalau belum tercentang ya, kalau sudah nggak apa-apa, dicentang Men Whitney You. Men Whitney You ya, bukan Whitney Houston juga ya, kalau Whitney You, oh Whitney Houston begitu. Whitney juga ya, baru klik continue. Oke, pilih Whitney You, klik oke. Nah hasilnya gitu, nanti kita terangkan. Klik oke, ada ya. Klik statistik legacy to independent, ini define groups ya, pasti panggil di continue ya. Ini masukkan 2, klik continue. Ya, yang pada test pilih itu, klik oke. Ya. Outputnya sebagai berikut. Nah, ini saya terangkan dulu. Saya copy dulu hasil outputnya. Ya, ini rank. Kita terangkan ini. Nah, dari sini kelihatan dari rank ini. Rank itu dari rank itu ini ya, apa, jenjang ya, jenjang ranking. Nah itulah jenjang atau ranking, urutan ya, ranking jenjang ya, itu diperoleh ya di situ, dari rank situ, hasil belajar update AMP, hasil belajar PAI, aktif AMP ya, diperoleh N nya itu sama dengan 10 ya, jadi sampelnya
ukuran sampel. N ukuran sampel. Sampel N sama dengan 10. Kemudian rata-rata atau min ya. Min rank. Min rank. Kita sebutnya rata-rata. Rata jenjang. Jenjang ranking ya. Jenjang. Ya, itu 12 sama dengan 12 lebih tinggi jadinya ya, yang aktif itu lebih tinggi. Jadi ranknya juga agak lebih tinggi ya. Ya, sum of ranks nggak usah lah ya, sum of ranks dan sum of ranks sum of ranks ini disebutnya jumlah jenjang, jumlah ranking, jumlah jenjang ya, jenjang dengan tinggi nih 129,5 ya. Jadi kelihatan di situ ya bahwa ini lebih tinggi nilainya. Yang tidak aktif lebih rendah. Pelajar PAI yang tidak aktif. Jadi sampel 10 min ranknya adalah lebih kecil di sini. Berarti memang lebih rendah ya yang tidak aktif. 8,05 ya. Dan sum of rank jumlah jika 80 karena kali 10 kan 80. Dari rata-ratanya boleh, dari sumnya juga boleh. Jadi kelihatan bahwa yang aktif itu lebih tinggi dibanding yang tidak aktif gitu ya. Kemudian di sini ya, tes statistiknya nih A itu grouping variabel kelompok ya, kelompok belajar ya. B not correct quartiles ya, kita ambilnya adalah yang ini nih ya, saya dulu warnanya ambil ini. Nah, ya. Nah, dari tes statistik ini. Terus hipotesisnya lagi di sini. Hipotesisnya sama seperti tadi karena ya, mayoritas ya. Nah ini hipotesis. Ya, ini, hipotesis ini one tail, ini one side. Ya, ini udah ada di situ. Ya. Ya. Nah sekarang kita lihat dari hasil ini tes statistik. Dari tes statistik
Ya, nih nilai tes titik asimtotik. Nih, nilai P atau nilai di sini asim P, ya, singkatan dari asimtotik, seek to side, to tell, ya, seek to tell, ya, sama dengan berapa nih, 0,060. Nah, 0,060. Nah, ini untuk yang to tell nih. Nah, saya ini nih, saya kembalikan ya. Ya. Nah, to tell itu adalah uji dua pihak. Tuh. Nah, pada hipotesis di atas itu adalah hipotesis satu pihak, one tell. Ya, sehingga nilai P, ya, nilai sig, ya. Jadi saya tulis ini nilai asim sig one tell. Nah, di sini tuh. Nah, 0,060 juga dibagi 2. Gitu. Ya. Sama dengan 0,030. Nah, gitu. Nah, nilai T nih, pansik ya sini. Saya copy sini lagi. Wah, baru yang masuk. Nah, nggak masuk. Selesai. Nah, pansik mantel. 0,030. Ya, lebih kecil dibanding alfa 5%. Karena 5% itu kan sama saja dengan ditulisnya begini, 0,050. Jadi 50 kan lebih besar, 0,30 lebih kecil. Maka tolak H0. Nih. Tolak H0. Terima H1. Sama juga nih. Tolak H0 terima H1 ya ini. Dan demikian rata-rata hasil belajar siswa aktif lebih tinggi dibanding. Nah, jadi walaupun dia tidak normal, hasilnya juga memberikan kesimpulan yang relatif sama. Ya, nanti baru minggu depan saya coba cari pakai manualnya untuk mencari bagiannya uji Wilcoxon, uji Whitney, ya. Ini udah SPSS-nya sudah. Jadi lengkap tuh buat skripsi itu sudah bisa dilakukan. Yang pertama yang sebelum UTS itu saya ajarkan tentang korelasi dan regresi untuk penelitian yang sifatnya korelasional. Kemudian yang ini kita sudah bahas yang uji per sampel, kemudian uji independent sampel itu untuk eksperimen. Jadi kan paling 2 penelitian di PAI itu, kalau nggak eksperimen ya korelasional, itu aja. Jadi sebenarnya sudah lengkap nih. Ya nanti cara ininya bisa tanyakan saya lagi. Kalau misalnya waktu deskripsi gitu ada kebingungan bisa ditanya lagi. Ya, ini adalah salah satu yang bisa saya. Ada ini nggak? Ada apa namanya? Nah, siapa yang tadi masuknya? Ada yang mau tanya? Nah, saya cukupkan sekian dulu. Dan nanti coba Anda yang lakukan coba untuk yang ini nih. Seandainya tidak normal dan normal nih, yang coba sebentar saya kopikan, yang tidak sama tapi menggunakan SPSS nih. Persoalannya adalah yang ini. Nah, ini kasus yang ini. Nah, saya copy lagi. Uji normalitasnya, gitu ya. Latihan lah ya, latihan. Jadi yang nggak bisa ini kan. Ya. Nanti kita cek aja. Latihan. Ya. Terus yang ini. Nah,
Tutup. Ya. Ini habit hasil belajar ya. Coba nih latihan pakai ini ya. Caranya pertama cari seperti kasus yang tadi yang barusan ini. Uji normalitasnya, uji homogenitasnya, kemudian semuanya lah ya. Jadi dikasih soal begini aja ya udah. Jadi gitu. Ujilah apakah ya terdapat pengaruh atau perbedaan, apakah ini lebih tinggi dan sebagainya. Tulis hipotesisnya seperti apa ya. Jadi lihat dari judul penelitian aja bisa kelihatan gitu ya. Saya misalnya gini, lihat dari judul penelitian, saya udah perkirakan wah hasilnya akan begini. Ya. Jadi dari awal saya cuma lihat judul saja, ya pendahuluannya kita lihat terkait tersambung atau tidak. Gitu. Makanya saya sering sih kalau lihat dari skripsi saya nggak baca, saya udah tahu tuh. Ya dari judul udah bisa kelihatan. Oh ini kalau kesimpulan ini masih salah, udah itu aja. Ya, jadi nggak dibaca pun juga saya udah ngerti karena memang udah kebiasaan aja, faktor kebiasaan. Oke, gimana? Ada yang mau tanya nggak? Halo?